Ya, pemirsa, tekad kuat pemerintah untuk menekan energi berbasis fosil dari tahun ke tahun mendorong masifnya peningkatan pembangkit listrik energi baru terbarukan atau EBT yang ditargetkan baurannya akan mencapai 23% pada tahun 2025 mendatang. Lantas, apakah hal tersebut dapat terkejar dan terpenuhi di saat Indonesia terserang pandemi COVID-19? Berikut ulasannya untuk Anda. Pemerintah mendorong masifnya peningkatan pembangkit listrik energi baru terbarukan untuk tekan energi konvensional atau fosil. Kementerian SDM pun memproyeksikan hingga 5 tahun mendatang biaya investasi peningkatan pembangkit EBT mencapai 36,95 miliar. Seiring dengan upaya percepatan pengembangan energi terbarukan, pemerintah dihadapkan pada beberapa tantangan dan peluang pengembangan beberapa energi baru terbarukan, mulai dari aspek akses pendanaan, pemanfaatan langsung, teknologi, koordinasi, pengembangan berkelanjutan, tata kelola, investasi, dan kebijakan yang dipandang sebagai tantangan, sekaligus peluang pemerintah dalam melaksanakan pengembangan. Kementerian SDM menyampaikan pengembangan dan pemanfaatan EBT menjadi penting dalam rangka transisi energi, akan tetapi banyak pihak menilai kondisi pengembangan EBT saat ini masih belum ideal karena pemanfaatan energi belum optimal dan ketergantungan pada energi fosil masih tinggi. Pemerintah terus berupaya melakukan berbagai langkah restrukturisasi dan refocusing program energi baru terbarukan atau EBT beberapa tahun ke depan. Hal ini dilakukan karena dari rencana usaha penyediaan tenaga listrik hanya sebesar 6.800 MW dan menyisakan sejumlah kekurangan. Perlu adanya prioritas untuk EBT dan konservasi energi dalam rangka menghadapi pasca COVID-19, yaitu secara perlu adanya stimulus. Kementerian mengajak untuk memulai jalan menuju masa depan yang bersih termasuk efisiensi energi. Pemerintah dan investor harus menyikapi bahwa COVID-19 bukan sebagai sinyal untuk memperlambat tetapi untuk mempercepat EBT. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, lantas bagaimana sebenarnya skema atau mekanisme pengembangan energi baru terbarukan oleh pemerintah saat ini? Dan untuk membahasnya, kita akan membahas topik yang menarik ini bersama dengan rekan Mangi Feracong. Ya, halo, selamat siang Mangi. Selamat siang. Iya, halo, selamat siang Pras. Sejauh mana sih dari pengembangan energi baru terbarukan begitu dan riset-riset yang sudah dilakukan oleh Mangi sendiri? Sejauh mana juga fokus pemerintah untuk mengembangkan energi baru terbarukan untuk masa depan Indonesia? Iya, baik. Terima kasih rekan Prasetyo Wibowo. Ya pemirsa, memang saat ini bisa dikatakan bahwa masyarakat dan juga kaum milenial begitu ya sudah sangat melek terhadap yang namanya teknologi, di mana ada beberapa pernyataan yang menyatakan bahwa kaum milenial ini hidupnya sudah tidak bisa dipisahkan dengan gadget, Wi-Fi dan juga charger, dan memang ketiga barang tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia dan masyarakat secara global begitu ya. Dan namun secara tidak sadar saat kita ingin mengoperasikan gadget kita begitu, kita juga membutuhkan peran dari listrik. Contohnya jika kita gadget kita mati gitu ya, baterainya habis, maka kita harus mencharge menggunakan listrik. Dan memang listrik ini perannya sangat penting sekali bagi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Jika memang tidak ada listrik, bisa dibayangkan begitu ya, akan menyulitkan sekali kehidupan manusia sehari-hari begitu. Nah, tidak hanya manusia masyarakat secara individual, namun juga industri-industri besar di seluruh dunia juga membutuhkan peran dari listrik. Contohnya jika suatu pabrik ingin beroperasi begitu ya, yang mana artinya juga membutuhkan peran dari listrik begitu ya. Namun tahukah jika listrik ini sebenarnya berasal dari energi fosil yang memang tidak terbarukan begitu. Nah, energi fosil yang tidak terbarukan ini artinya adalah suatu saat bisa saja habis dan bisa saja tidak ada sumbernya lagi, seperti itu Pras. Dan maka dari itu saat ini memang pemerintah di Indonesia maupun di negara-negara lain begitu ya sangat menggencarkan sekali, sangat mengembangkan sekali yang disebut energi baru terbarukan tadi begitu ya. Salah satunya adalah
energi dengan memanfaatkan tenaga surya, lalu energi dengan memanfaatkan tenaga air, tenaga angin dan juga panas bumi begitu Pras. Memang di seluruh dunia saat ini termasuk Indonesia juga sangat mengembangkan sekali untuk mengantisipasi jika si energi fosil ini nantinya sudah tidak bisa terbarukan atau habis di masa mendatang begitu Pras. Ini sebenarnya sudah banyak sekali energi baru terbarukan yang sudah diambil ataupun diterapkan oleh pemerintah sendiri. Kita tahu ada energi baru terbarukan dari surya, kemudian angin dan juga air. Nah, mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih implementasinya juga di lapangan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Mengingat ini juga akan menjadi fokus pemerintah untuk masa depan Indonesia bahwa akan meninggalkan energi fosil begitu, Mangi. Iya, baik. Iya baik, jadi untuk di Indonesia sendiri memang saat ini pemerintah juga sedang mengembangkan energi baru tersebut begitu ya Pras, untuk menggantikan, untuk mengantisipasi nanti jika energi fosil ini memang benar-benar sudah tidak ada lagi. Salah satunya adalah dengan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya begitu ya, dari energi matahari begitu ya, di mana Indonesia sendiri sebenarnya adalah negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa, yang artinya karena dilewati oleh garis khatulistiwa ini membuat Indonesia berlimpah ruah akan energi matahari atau energi surya. Namun sayangnya Pras, saat ini untuk Indonesia sendiri pemanfaatan dari PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya begitu ya, baru sekitar 0,05% atau baru sekitar 100 megawatt dari kapasitasnya yaitu 900 megawatt. Namun kedepannya pemerintah juga terus mengembangkan begitu ya, ingin mengembangkan PLTS ini hingga tahun 2025 dan mencapai 6,5 gigawatt. Nah, sebenarnya memang terdapat beberapa kendala kenapa di Indonesia PLTS ini masih sulit atau jarang digunakan begitu ya. Salah satunya adalah karena alat yang dipakai untuk mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik begitu ya, itu kita masih impor dari luar negeri begitu Pras. Dan juga selain itu untuk menggunakan energi surya ini memang dibutuhkan yang namanya panel surya, di mana panel surya ini harus ditempatkan di tempat yang memang luas begitu ya. Jadi agak susah, agak sulit begitu ya jika ditempatkan di tempat yang memang padat penduduk. Jadi cocoknya memang digunakan di luar Pulau Jawa begitu. Dan selain PLTS tadi ada juga pembangkit listrik panas bumi begitu ya, di mana Indonesia sendiri sebenarnya adalah negara dengan produsen panas bumi terbesar nomor 1 di Asia Tenggara. Dan juga kedepannya pemerintah telah mengembangkan dan berencana untuk memaksimalkan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi ini hingga tahun 2030 dan menjadi 8.000 megawatt begitu Pras. Lalu selain PLTS, PLTPB, lalu juga ada PLTA begitu ya, pembangkit listrik tenaga air, dan juga pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB, tenaga bayu begitu ya, di mana memang saat ini seluruh dunia sedang gencar sekali untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin ini ya. Salah satunya adalah Amerika Serikat, lalu Amerika Latin dan juga China. Namun sayangnya saat ini Indonesia juga pengembangannya belum terlalu masif seperti negara-negara lain begitu ya Pras. Dan saat ini Indonesia pengembangannya baru sekitar hanya 174 megawatt begitu. Namun kedepannya hingga di tahun-tahun berikutnya pemerintah berpotensi atau berencana untuk meningkatkan pemakaian atau pengembangan dari PLTB ini hingga 300 megawatt dalam per tahunnya. Begitu Pras. Dari energi fosil begitu, kita tahu juga kan masih melakukan impor migas. Nah, bagaimana sebenarnya kondisi impor migas di Indonesia begitu Magi? Iya, untuk saat ini memang jika kita lihat tentang impor migas di Indonesia begitu ya, jumlahnya atau angkanya memang masih naik turun begitu ya Pras, di mana sepanjang tahun 2020 ini untuk impor migas sendiri di bulan Maret memang menunjukkan angka yang cukup tinggi begitu ya. Namun ketika mulai masuk di bulan April, Mei dan Juni itu sudah menunjukkan adanya penurunan. Namun ketika di bulan Juli jumlahnya kembali meningkat begitu ya Pras.
terus-menerus harus ketergantungan begitu ya terhadap impor migas, itu akan berdampak negatif terhadap Indonesia sendiri. Salah satu dampak negatifnya adalah perekonomian Indonesia nantinya akan rentan dipengaruhi oleh harga dunia, dan selain itu akan mempengaruhi nilai tukar rupiah itu sendiri begitu Pras. Karena memang saat Indonesia ini mengimpor suatu barang dari luar negeri, pembayarannya kan menggunakan uang asing begitu ya. Jadi itu akan sangat mempengaruhi nilai tukar rupiah. Dan juga yang terjadi selama ini di Indonesia, setiap tahunnya selalu mengalami defisit neraca minyak, yang artinya jumlah pemakaian minyak di Indonesia selalu lebih besar daripada jumlah produksinya begitu. Di mana pada tahun 2018 Indonesia sudah mengalami defisit minyak yang makin meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya begitu Pras. Dan juga saat ini, namun yang menarik ya, pemerintah juga berusaha ya untuk mengembangkan energi baru. Salah satunya adalah dengan mengembangkan mobil listrik begitu Pras. Di mana mobil listrik ini atau kendaraan listrik sudah tidak lagi menggunakan emisi atau bahan bakar fosil atau energi fosil begitu ya, sudah diganti dengan baterai, yang mana baterainya ini di-charge menggunakan energi matahari atau energi surya. Dan jika memang benar pemerintah bisa mengoptimalkan begitu ya tentang energi surya ini, mobil kendaraan listrik ini akan banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat juga pemerintah. Salah satunya mendukung energi bersih karena memang emisi 0% begitu ya, lalu ramah lingkungan, lalu bisa mengurangi efek rumah kaca, yang mana sebenarnya efek rumah kaca atau pemanasan global ini bisa menjadi satu isu yang perlu diperhatikan karena memang relate begitu ya terhadap kehidupan makhluk hidup ke depannya begitu, dan juga bisa mengurangi impor migas pada tentunya Pras, seperti itu. Baik, itu dia dari sisi penggunaan energi baru terbarukan khususnya untuk otomotif ya, dengan penggunaan mobil-mobil yang juga menggunakan energi listrik ke depannya. Tapi kalau kita bicara tadi dengan adanya impor migas, kemudian kita juga akan membutuhkan juga dengan cadangan migas di tanah air. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit juga Mangi, apakah ini kondisinya juga masih bisa begitu dalam meningkatkan produksi misalnya lifting minyak di Indonesia, atau bagaimana untuk cadangan migas kita? Iya, untuk saat ini begitu ya Pras, memang menurut pemerintah Indonesia masih memiliki cadangan minyak untuk beberapa tahun ke depan yang jumlahnya kira-kira 3,3 miliar barel begitu ya. Yang mana jika cadangan minyak Indonesia yang sebesar 3,3 miliar barel ini habis, sebenarnya Indonesia masih punya cadangan minyak di tempat lain. Namun untuk menemukan cadangan minyak di tempat lain itu pemerintah harus melakukan penggalian, harus melakukan eksplor begitu ya terhadap tempat baru, yang mana sebenarnya untuk melakukan hal tersebut atau melakukan kegiatan tersebut itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan akhirnya pemerintah pun bergantung begitu ya, mengharapkan para investor untuk melakukan hal tersebut. Namun sayangnya saat ini para investor juga belum begitu tertarik begitu ya untuk melakukan hal-hal tersebut, karena memang di Indonesia sendiri mengenai undang-undang migasnya masih bermasalah begitu ya, dan juga sulitnya perizinan, lalu infrastruktur yang kurang mendukung, dan juga banyak hal begitu ya, lalu masalah pajak yang memang masih tidak jelas begitu ya, membuat para investor sebenarnya masih kurang tertarik untuk melakukan hal tersebut begitu. Dan memang salah satu solusinya jika memang ingin Indonesia tidak ketergantungan impor, lalu tidak kesulitan mencari investor begitu ya untuk menggali tempat baru sebagai cadangan minyak, memang yang paling baik adalah dengan memanfaatkan energi baru terbarukan ini, karena memang dengan memanfaatkan energi baru terbarukan ini banyak sekali begitu manfaatnya bagi masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia dan juga pemerintah begitu Pras. Biasa sekali untuk data dan juga riset yang sudah Anda sampaikan. Memang kita tetap membutuhkan adanya energi baru terbarukan karena tidak bisa memanfaatkan terus-menerus untuk energi fosil yang ada di tanah air. Baik, terima kasih atas laporannya Mangi Feracong dan sukses untuk Anda juga. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi kami akan hadir dengan pembahasan terkait dengan pemanfaatan energi baru terbarukan. Kita akan bedah sejauh mana begitu fokus dari pemerintah dan pemanfaatnya serta energi dan juga investasinya di tanah air. Kami segera kembali.